pemirsa, kali ini kita kembali lagi bersama tim Satria Gaib TV. Kita akan kembali lagi, maksud saya kita sekarang ada di situ Kamojing ya. Di sini kita akan mengungkapkan mitos-mitos zaman dulu, cerita-cerita zaman dulu, cerita menurut warga sekitar pemirsa gitu ya. Ustaz, selamat malam Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, menurut Ustaz seperti apakah aura-aura di sini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkunjung ke salah satu situ yang ada di daerah Terawang, situ Kamojing. Di daerah sini unsur negatif dan positif setiap tempat ada mas. Karena dari ketika unsur positif dan negatif atau benar dan salah, ketika ada yang benar dalam sejarah kejadian yang akan datang, yang benarnya akan menjadikan kita pelajaran, orang yang benar itu akan berdampak baik. Ketika ada unsur negatif atau salah, dampaknya ke dia itu negatif. Ketika orang berbuat baik, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika orang berbuat baik, akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Apabila orang berbuat kesalahan, ya sedikit pun sama tidak akan lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita akan mengungkap mitos di sini, menambah keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi hanyalah kepunyaan Allah semata. Kita aja mas. Ya, pemirsa, mungkin lebih jelasnya lagi kita akan melakukan mediator ya, atau mediasi gitu ya, bersama Mr. Aki. Nanti kita bisa mengungkap, bisa jelas cerita-cerita yang ada di sini. Yuk pemirsa, ikuti terus channel kami ya Satria pemirsa, Gaib. kita sudah kembali lagi bersama tim Satria Gaib TV. Mungkin kita akan memanggil Mr. Aki sama mediator ya. Ya silakan Mr. Aki Sama mediator untuk membuktikan mitos cerita-cerita yang ada di situ Kamojing ya. Itu Kamojing yang ada di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Ini salah satu itu kebanggaan masyarakat Kamojing ini. Ini Mr. Aki, Kira-kira sehat, datang sama datang baik. Ini sehat. Sebelumnya sebelum Mr. Aki mengatakan mitos-mitos yang terjadi di sini agar lebih bermanfaat khususnya buat kita semua, umumnya untuk masyarakat, kita berdoa dulu aja ya. Ya, kita aja ya. Lebih baiknya kita mungkin kalinya kita berdoa ya. Ambil duduk aja Pak Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila adiniya wa likulliyatin niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu aja Pak Mas. Saya ada sesuatu lagi. Ya Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz ya. Ya pemirsa, itulah dari Pak Ustaz kita sudah mulai berdoa ya, mudah-mudahan dalam kita mengungkap misteri di sini tanpa halangan suatu apapun berjalan dengan lancar ya Aki ya. Berjalan dengan lancar, kita selamat semua di sini, nggak ada halangan lah intinya. Ya silakan misalnya Aki, mungkin lebih jelasnya langsung kita mediasi ya. Ya pemirsa, inilah Mr. Aki mencoba mau menarik sosok makhluk halus yang ada penunggu di sini pemirsa. Nah ini pemirsa udah mulai masuk. Assalamualaikum. Lantai. Mohon maaf lah, gitu atau nek kalau kedatangan kami di sini mengganggu. Kami di sini hanya ingin bersilaturahmi, wah, hanya ingin tahu tempat-tempatnya dia. Bisa duduk aja mbak, biar enak mbak.
Mbak, maksudnya saya di sini ingin tahu Mbak cerita-cerita zaman dulu ya, kita tentang Situ Kamojing ini. Kan banyak tuh cerita dari warga yang tentang Situ Kamojing lah, menunggunya ada yang inilah itulah gitu. Maksudnya kan kita datang ke sini biar tahu gitu loh Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya Mbak? Mbak ini siapa ya? Kenapa sih Mbak? Mbak di sini udah lama Mbak? Iya. Udah ada ribuan tahun apa ratusan tahun itu Mbak? Udah. Oh, berarti sebelum Situ Kamojing ini. Emang ini dulunya apa Mbak sebelum Situ Kamojing ini? Sebelum situ ini apa dulunya Mbak dulu? Cai emas. Oh berarti semacam salokan gitu ya? Sebelum jadi situ itu berarti dulunya ya mungkin sungai-sungai kecil salokan gitu ya Mbak? Itu terjadinya seperti Situ Kamojing ini, Mbak tahu Mbak bisa jadi Situ Kamojing seperti ini? Berarti yang bikin ini orang Belanda itu? Oh, tapi tadi zaman peperangan sudah ada ya Mbak ini ya? Berarti dulu waktu zaman Belanda itu menyuruh warga Indonesia suruh bikin situ ini Mbak. Itu tujuannya bikin situ ini buat apa Mbak? Apa buat tenaga listrik? Apa buat yang lain gitu Mbak? Buat pembuangan air doang gitu? Oh buat ini ya pengairan tanaman ya Mbak? Pengairan pertanian gitu ya? Oh, jadi bikin situ ini gitu ya? Itu berarti Mbak juga dulu yang termasuk bikin ini? Lain. Berarti sebelum itu? Jadi sebelum Belanda itu Mbak sudah nunggu di sini gitu ya? Kalau mungkin Mbak mau merekam diri gitu, alangkah baiknya Mbak kalau saya tahu nama Mbak siapa gitu, biar saya lebih sopan lagi lah gitu. Mbah wainya berarti nggak usah kasih nama. Kenapa Mbak? Kenapa sih Mbak? Oh ya, takut bikin nggak benar ya Ki. Iya sih Mbak, banyak kan gitu ya Mbak mungkin ya. Berarti termasuk ini dulu zaman penjajahan bikin ini gitu ya Mbak, termasuk kerja paksa gitu ya. Berarti dari Belanda nyuruh warga Indonesia buat bikin Situ Kamojing ini. Mungkin kan cerita-cerita di sini kan ada tuh Mbak yang namanya apa? Wah, kalau orang sini warga sini kan nyebutnya itu buaya buntung gitu. Itu Mbak tahu itu Mbak cerita itu Mbak? Oh ingwan Mbak, buaya buntung gitu ya. Kan terus ada lagi yang buaya pondok itu katanya buaya pendek lah gitu, ada lagi gitu. Mbak tahu juga? Hah? Oh berarti ingwan Mbak itu buaya Mbak. Tapi kalau di sini yang ingwan Mbak itu buaya gitu. Itu yang dulu ada pengantin itu yang meninggal di sini juga tahu Mbak ya? Itu kenapa itu Mbak dulunya coba sampai kayak gitu? Jadi saya nih ya pokoknya kan tujuan saya ingin tahu tempat ini, kisah-kisah tempat ini, cerita tempat ini kan mudah-mudahan ada manfaat gitu Mbak, gitu buat warga sekitar gitu loh Mbak. Ya, makanya tadi kan saya mohon maaf gitu sama Mbak, bukan maksud saya menantang ya Mbak, bukan maksud saya mengusik Mbak, saya hanya ingin bersilaturahmi Mbak dengan menunggu tempat ini gitu Mbak. Soalnya kan saya juga warga sini gitu Mbak. Ya, itu mah tergantung orangnya ya Mbak, masalah sumbernya ya. Nah kalau yang penting mah jangan mengusik Mbak aja di sini ya Mbak. Berarti Mbak termasuk yang punya yang sering kelihatan buaya-buaya itu termasuk semua ilmuwan Mbak semua ya itu Mbak.
itu kan sampai sampai arah ke pasar Cikampek juga itu Mbak sering kelihatan itu banyak warga yang sering lihat gitu ya. Yang cewek ya. Jadi ada yang cowok ada yang cewek ya Mbak. Banyak banget Mbak. Aku berarti ini banyak ya buayanya sih. Apanya Mbak? Buayanya. Nanti kan masuk sampai di sini nggak macam-macam ya Mbak. Gitu. Jadi hanya itu silaturahminya dengan dua gitu. Jadi buaya di sini tuh banyak ada yang cowok ada yang cewek gitu ya Mbak. Terus apa kisahnya di sini itu yang Mbak tahu seperti apa lagi Mbak bisa cerita di sini Mbak itu Kamojing ini? Mbak satu ini mau Barang ya sedikit aja lah Mbak gitu. bulan Ya. lokal itu kalian Ya. ya untuk makan kami Berarti apa ngepon dulu di sini? Berarti kalau yang di tengah itu Mbak, kalau yang di tengah itu kan bisa nyampe dalam itu Mbak. Itu dulu bikinnya itu seperti apa Mbak? Apakah dengan cara pakai cangkul? Apakah mungkin seperti apa gitu Mbak? alam Itu apa Pak? Alam. Hujan ya, air hujan ya. Jadi ada yang dibikin sama manusianya sendiri, ada yang dari alam juga ya Mbak. Nah terus terjadilah terbentuknya situ Kamojing ini ya buat gitu. Wah, ya. Ini. Oh, kenal Mbak sama itu yang tadi Aki omongin? Kenal? Teman Mbak ya? Oh, Mbak. Jadi termasuk di situ Kamojing ini banyak yang Mbak, teman-teman ya Mbak. Ada kerajaan juga katanya ya Mbak. Kerajaan. Kalau kerajaannya yang sebelah mana nih Mbak? Jadi itu kata Mbak kata orang sini ya, kata orang sini tuh di tengah situ Kamojing emang ada sumur Mbak itu Mbak. orang Oh, itu zaman dulu. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Oh, kalau orang dulu kan ngomongnya di tengah situ ada sumur, makanya airnya itu nggak saat-saat gitu. Makanya kan kalau kata Mbak tadi dulu ada emang, kalau sekarang nggak ada kan berarti emang udah nggak ada ya Mbak. Ya mungkin pesan buat warga sini apa Mbak biar tahu semua gitu pesan-pesan dari Mbak gitu Mbak. Kasihan kalau pun baik zaman dulu ya. Jaga gitu. Indah dilihat ya, sangat bermanfaat lah intinya buat warga sekitar ya. Tapi dengan adanya ini apa sih kamu ini juga bawa kelele di sekarang dibenerin sama pemerintah daerah itu menurut Mbak gimana Mbak? Mau merasa senang apa gimana Mbak? Hah? banyak yang Oh, dulunya banyak Cina ya? Dulunya banyak yang Cina ya Bang? Iya. nah tadi itu ya harus dirawat Harus dirawat tapi jangan sampai buat Cina lah intinya gitu ya. Harus jaga benar-benar gitu. hanya pernikahannya gitu kan dirawat juga dan perjalanan
belum mendukung. Iya. Itu mendukung ya, jadi ya manusianya juga enak, Iya. toiletnya juga enak gitu ya, nggak merasa inilah ya, sama-sama aja, sama-sama enak, sama-sama nyaman gitu ya Mbak. Itu kalau tempat ini enak, itu bersih ya. Ini ada lagi pesannya Mbak? Udah cukup ya Mbak? Ya, matur nuwun ya Mbak, makasih ya. Gitu. Jelas. Jadi intinya di sini itu harus biar menjadi keindahan ini kan sangat indah ini di sini. Sangat indah banget ini ya, kalau apalagi kalau airnya pas begitu ya. Akhirnya sekarang kan malam musim Lagi kemarau. kemarau. Jadi ditanamin padi kayak gini. Keuntungannya juga untuk makan ini. Ya pemirsa, ternyata nanti dari Mbak ini berpesan kepada saya atau tim ya, di tim Satria TV, tolong dijaga tempat ini, kebersihannya dirawat, jangan sampai kita termasuk membuang sampah sembarangan. Jadi dijaga tempat ini, betul-betul dijaga kata Mbak ini, karena kalau tempat seindah ini kita jaga, sama-sama enak, sama-sama nyaman. Jadi dari sisi manusianya enak, dari sosok makhluk yang gak kasat mata juga enak, nggak saling mengganggu gitu ya Mbak ya. Punya bisa mungkin ini sangat bermanfaat lah buat saya yang warga sini dan tim Satria Gaib TV ini. Ya, terima kasih ya Mbak. Mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu ya Mbak. Apa Mbak? Mbak Sajen. Jadi apa, Mbak? Sajen apa Mbak? Ikan aja ya. Saja dulu Mas. Iya, ya pemirsa, Mbah ini meminta sesajen kepada kita, tapi bukan secara kasat mata ya, secara goibah gitu. Ya mudah-mudahan atas izin Allah bisa. Mbah, sudah? Ya, ya Mbah, Makasih ya. Atas informasinya. atas informasinya ya Mbah sudah berkenan menceritakan sedikit lah gitu tentang situ Kamojing ini ya Mbah, semoga bermanfaat buat warga sekitar gitu. Terima kasih Mbah. Sampurasun. Ya pemirsa, itulah tadi sedikit kisah lah dari situ Kamojing ini ya Ki. Jadi Mbah yang nggak mau disebutin namanya, alhamdulillah sudah mau bercerita gitu sedikit lah, tapi sangat bermanfaat buat saya dan tim Satria Gaib TV ini. Jadi dulunya situ ini bukan situ kayak gini ya Ki, zaman Belanda itu gitu. Aliran susukan yang Jadi kayak sungai kecil-kecil ya Ki, sungai kecil-kecil. Jadi aliran buat pertanian, buat persawahan gitu. Mungkin dari Belanda menyuruh warga Indonesia buat dibikin situ gitu biar lebih gampang perairan ke sawah gitu ya, perkebunan gitu ya. Ya alhamdulillah sih ada manfaatnya juga buat sampai sekarang ada manfaatnya lah gitu buat warga sekitar yang punya pertanian, persawahan atau perkebunan gitu, sangat bermanfaat lah. Ya mungkin tadi pesan dari Mbak juga, tolong jaga tempat ini, jangan sampai tempat ini dikotorin atau dibikin maksiat gitu ya. Iya. Bersinah lah intinya gitu ya. menjadi pariwisata Iya. yang indah gitu. Soalnya tadi Mbak juga ngomong tempat ini sebenarnya indah gitu, bagus lah buat pemandangan pariwisata gitu. Cuman kan karena tadi mungkin dicampuri dengan kotoran sampah ataupun orang-orang yang suka ini gitu kan. Ya itulah manusia gitu. Nah bisa mungkin itu tadi cerita dari situ Kamojing ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan warga sekitar sini.
Jadi ada yang tambah lagi. Tidak ada, tinggal panggil aja Pak Pak Ustadz. Pak Ustadz Taliman. Ini kan lahan lagi Iya. ambil piala di pertamanya gitu semua pemindahan antara pariwisata. Ya, Pak Ustadz, alhamdulillah udah kembali lagi ya Pak Ustadz ya. Mungkin tadi ada keperluan sebentar ya. Keperluan ini biasa Benar-benar. Ya kayak gimana Mas? Jadi tentang Situ Kamojing ini menurut Pak Ustadz tadi setelah mendengar cerita dari Mbah ini seperti apa Pak Ustadz pandangan Pak Ustadz gitu loh. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil untuk malam ini Pak Ustadz tentang dari Situ Kamojing ini? Ya, apapun yang telah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu sebaiknya kita manfaatkan. Itu yang ke satu, bukan hanya dimanfaatkan, yang kedua harus dijaga dan dirawat ya. Kalau hanya dimanfaatkan tanpa dijaga dan dirawat, nanti 8 tahun 10 tahun ataupun anak cucu kita tidak akan menikmati ya. Hanya kisah kasih ya saja di Kamojing ini. Tapi kalau warga di sekitar sini menjaga situ kebersihannya dan memanfaatkannya, insya Allah akan timbul keberkahan. Gitu. Amin. Itu aja tambahan dari saya. Mungkin ada dari Bang Inoy. Ini Mas, kita kan ini jadi mediator ini terus nih. Ini kesannya gimana jadi mediator gitu? Soalnya banyak netizen ataupun dari penonton Kolom komentar lah bertanya gitu. Itu gimana sih ceritanya bisa jadi mediator itu? Apa harus puasa dan sebagainya? Tanya aja sama Coba. Mr. Haki. Itu dari saya aja Mas ya. Ada keperluan lagi saya. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Silakan Pak Mas. Waalaikumsalam. Mang Oray, coba. Terakhir. Jadi intinya gini, yang dari mediator itu, jadi dia itu tidak sadar. Ya, sadar. Nah, jadi sukmanya itu dia itu ditaruh dulu, karena dia itu kan dipinjam raganya, ya. Jadi dia itu tidak sadar. Jadi sukmanya nanti saya memantau kepada raganya. Jadi intinya yang namanya jadi mediator itu gampang gak gampang. Gampang-gampang susah lah gitu. Iya, jadi gampang-gampang susah. Jadi dia harus ada proses dulu. Iya. Kalau memang pengen lebih tahu secara prosesnya ya, itu kan harus ke dalam lagi Iya. ya. Harus di rumah atau Iya. di mana. Nggak kan. mungkin kita jelasin di sini ya, Iya. gitu. Nanti Kalau kalau memang mungkin pengen tahu ya datang aja ke rumah gitu, datang aja ke tempat kita ya, Iya. gitu, ke pendopo gitu. Iya. Nah, misalnya itulah sedikit tadi tentang menjadi mediator itu seperti apa. Mungkin sedikit penjelasan dari Aki. Jadi sebagai mediator itu gampang-gampang susah gitu. Jadi yang namanya mediator itu cuma dipinjam raganya. Jadi sukma itu keluar gitu. Cuman keluar itu nggak berkeliaran ya Ki. Ya, Gitu, diawasin sama Aki gitu, ahlinya spiritual lah gitu. Jadi setelah sukma keluar, raga dipinjam sama sosok makhluk yang ditarik sama Aki gitu. Nah, sukma ini kenapa dipantau sama Aki? Dia biar nggak keliaran gitu. Soalnya kalau sukma nggak dipantau kan dia berkeliaran, jadi susah nyarinya juga ya Ki gitu. Nah, proses buat jadi mediator puasa emang ada puasa. Cuman kalau emang lebih lanjut, ingin lebih lanjut lagi ya itu tadi di rumah gitu, di tempat kita ya Ki, di pendopo Satria Gaib TV gitu. Ya mungkin nanti aja di rumah pemirsa gitu kalau ingin lebih jelasnya lagi gitu. Ya udah Ki mungkin ya pemirsa, gitulah tadi kisah di Situ Kamojing, bermanfaat buat kita semua. Ikuti terus di Satria Gaib TV, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Satria Gaib TV. Salam guys.